Bab 751 Caramu memperlakukannya tidak ada hubungannya denganku. Ketika Cebul mendengar kata-kata asisten itu, wajahnya menjadi gelap, dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata dengan dingin, aku sudah lama mencarinya dan dia tidak muncul, tapi sekarang dia keluar. Tuan Cebul, sebaiknya Anda mendengarkan apa yang dia katakan. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata. Cebul buru-buru mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, lalu meraih telepon, menyalakan speaker ponsel, dan berkata dengan suara yang dalam, halo, saya Cebul. Tuan Cebul, Anda baik-baik saja akhir-akhir ini. Saya dengar apakah kamu mencariku baru-baru ini. Dan kamu datang ke sini khusus untukku. Suara agak bangga datang dari ujung telepon, itu adalah Cebul. Dokter ajaib yang dicari Liu. Dokter ajaib Liu telah berurusan dengan Cebul selama bertahun-tahun dan mengetahui bahwa Cebul memiliki prasangka yang mendalam terhadap Yanxia. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Cebul belajar bahasa Mandarin dan mempelajarinya dengan baik hanyalah untuk menghasilkan uang lebih baik dari orang-orang Yanxia. Oleh karena itu, Cebul dapat datang ke Yanxia secara langsung dan menggunakan begitu banyak koneksi untuk menemukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Cebul benar-benar cemas kali ini, jadi ketika dokter ajaib Liu berbicara, nadanya sangat bangga dan bangga. Mendengar dokter ajaib Liu menyebutkan apa yang paling dia benci tentang musim panas, ekspresi Cebul sedikit berubah. Dia menatap Lin Yu dengan hati-hati, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan dengan suara dingin, Tuan Liu, izinkan saya bertanya, mengapa kamu melakukannya? Pergi tanpa pamit. Kamu jelas-jelas aku tahu obat di tanganku akan segera habis. Dan nomor teleponmu telah dibatalkan. Oh, saya lupa tentang ini. Liu hehe, dokter ajaib di ujung telepon, mencibir dan berkata, maaf, ini kesalahan saya, tapi Tuan Cebul, sekarang Anda tahu bagaimana rasanya, minum mur. Naik aku memintamu untuk membantuku sepupu saya sedang mencoba untuk berurusan dengan seseorang. Tetapi Anda mendorong bola balik, yang membuat saya sangat tidak bahagia. Mendengar apa yang dikatakan dokter ajaib Liu, Cebul tiba-tiba menyadari bahwa itu karena dia menolak membantu dokter ajaib Liu terakhir kali, dia sengaja menghindarinya. Balas dendam pada dirimu sendiri. Cebul tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir beberapa kali ketika dia mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa, dengan kemarahan yang besar keluar dari matanya. Dia selalu membenci dokter ajaib Liu. Jika bukan karena hidupnya sendiri, dia akan memotong bajingan ini menjadi beberapa bagian. Dia juga pernah menggunakan paksaan dan bujukan di masa lalu, tetapi Liu Liang, sang dokter ajaib, telah memutuskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun padanya, dan tidak akan mengambil tindakan keras atau lunak, jadi Cebul tidak berani melakukan apapun padanya dan keluarganya, tapi sekarang berbeda. Sekarang dia memiliki resep Lin Yu, dia masih peduli dengan si idiot Liu. Bagaimana, Tuan Cebul, apakah Anda sekarang tahu betapa bodohnya tindakan awal Anda? Dokter ajaib Liu berkata dengan bangga, tetapi saya adalah orang yang berhati lembut. Selama Anda meminta maaf atas tindakan bodoh Anda, dan berjanjilah saya untuk menyelesaikan sisanya untuk saya, dan saya akan terus memberikannya kepada Anda minumlah obatnya dan kamu bisa terus hidup. Wajah Cebul menjadi semakin dingin ketika dia mendengar kata-kata dari dokter ajaib Liu. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia berpikir dengan hati-hati dan mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, baiklah, Tuan Liu, selama Anda memberi saya obatnya, saya berjanji. Di mana Anda sekarang? Saya akan menemukan Anda. Tidak perlu, Tuan Cebul, saya orang yang bijaksana. Saya mendengar bahwa Anda berada di Sangjing sekarang, jadi saya datang ke Sangjing secara langsung dengan membawa obat. Sudah beberapa hari sejak saya berada di sini, tetapi saya hanya fokus pada mengunjungi Sangjing akhir-akhir ini. Aku lupa bertemu denganmu, jangan kaget. Kata dokter ajaib Liu sambil tersenyum. Tidak heran, Tuan Liu, di mana Anda sekarang? Cebul berkata sambil tersenyum, saya akan pergi menemui Anda sekarang. Saya ingin pergi bermain golf nanti, kita berada di lapangan golf terbesar di Beijing. Mari kita bertemu di stadion. Dokter ajaib Liu berkata dengan tenang, ingatlah untuk pergi ke sana lebih awal dan bersiap-siap. Oke,
Cebul buru-buru menyetujuinya, dan berkata dengan nada yang dalam, kalau begitu kamu harus datang. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, tangannya sedikit gemetar karena marah, dan melemparkan telepon ke pelukan asisten. Dia berbalik setelah melihat Lin Yu, ekspresinya melembut, dan dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, Tuan He, jangan dengarkan omong kosongnya. Justru karena orang-orang seperti inilah kesan saya terhadap Yan Xia memburuk. Setelah mengenal Anda, konsep saya saat ini telah berubah total. Saya tahu. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arahnya, merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Dia tahu bahwa di dunia saat ini, Cebul bukanlah satu-satunya orang asing yang berprasangka buruk terhadap Yan Xia, atau bahkan membenci Yan Xia. Dalam analisis terakhir, itu semua karena orang asing ini tidak memahami Yan Xia, dan orang-orang Yan Xia yang tidak tahu malu seperti Dokter Ajaib Liu telah merusak reputasi Yan Xia. Oleh karena itu, Lin Yu semakin bersemangat untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok secara internasional. Ia ingin memperluas pengaruh pengobatan tradisional Tiongkok untuk memperluas pengaruh internasional Yan Xia, sehingga setiap orang di dunia dapat memiliki pemahaman baru tentang Yan Xia. Hanya saja, jangan salah paham, kata Cebul buru-buru. Faktanya, sekarang dia sudah mendapatkan resepnya, dia tidak perlu terlalu menghormati Lin Yu, tapi Cebul bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih, dia hidup ini diselamatkan oleh Lin Yu. Ahem, tapi apa? Tuan He, Dokter Ajaib Liu ini telah merawat saya begitu banyak selama ini, saya mungkin. Cebul tiba-tiba teringat sesuatu, terbatuk 2 kali, dan bertanya pada Lin Yu dengan hati-hati, tidak peduli bagaimana saya memperlakukannya He, kamu mungkin tidak akan keberatan, oke. Oh, ngomong-ngomong, setahu saya, walaupun dia orang Cina, dia sudah lama pindah ke Malaysia dan kewarganegaraannya sudah lama diubah menjadi kewarganegaraan Malaysia. Jadi sangat ketat berbicara, dia sudah bukan dari Yan Xia lagi. Untuk sampah seperti ini di dunia pengobatan Tiongkok, tidak ada hubungannya denganku bagaimana kamu memperlakukannya. Lin Yu tersenyum pada Cebul dan berkata, karena dia berhutang banyak padamu, tidak ada salahnya kamu mengambilnya kembali, tolong lakukan sesukamu. Saat dia berbicara, Lin Yu memberi isyarat mengundang ke Cebul. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Cebul pasti sangat kejam, tetapi dia senang Cebul membantunya membersihkan kanker di dunia pengobatan Tiongkok ini. Dengan sifat mencari keuntungan dari Dokter Ajaib Liu, dia pasti telah membunuh banyak orang tahun, jadi ini sebagai manusia, lebih baik mati daripada hidup. Mendengar kata-kata Lin Yu, Cebul tiba-tiba menghela nafas lega, dan kemudian wajahnya berubah menjadi serius. Dia buru-buru membungkuk kepada Lin Yu dan berkata dengan hormat, Tuan He, saya akan mengingat rahmat penyelamat hidup Anda dan menggunakan Anda untuk membantu aku. Seperti kata pepatah. Dia mengeluarkan kartu nama yang dibuat dengan indah dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata, ini adalah nomor telepon pribadi saya. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Kapan kamu datanglah ke Zuyu di masa depan, ingatlah untuk menghubungi saya akan menerima Anda secara pribadi. Oke, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Cebul dulu. Lin Yu mengambil kartu nama itu sambil tersenyum, dan tidak bisa menahan perasaan puas di hatinya. Meskipun Cebul hanyalah seorang pembantu rumah tangga, bagaimanapun juga, dia juga terkait dengan keluarga Rothschild menjalin hubungan tertentu dan meletakkan dasar tertentu untuk perkembangan internasional mereka di masa depan. Setelah Cebul mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu, saat dia masuk ke dalam mobil, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan dingin kepada asistennya, saya ingat lapangan golf terbesar di Beijing adalah Show Course, bukan? Keluarga kami memiliki, bagikan. Ya, asisten menoleh ke Cebul dengan hormat sambil memegang tablet, lapangan golf show milik Show Group, yang 30%-nya kami pegang. Oke, telepon mereka, aku akan mengurus beberapa urusan pribadi nanti. Kata Cebul dingin. Ya, asisten itu mengangguk dengan cepat. Setengah jam kemudian, Cebul tiba di lapangan golf Sangjing Yifu, berganti pakaian tipis, dan memainkan beberapa pukulan di lapangan. Karena musim dingin, rumput lebih tipis dan tanah lebih keras,
sehingga jumlah pegolf lebih sedikit. Hanya ada beberapa orang seperti Cebul, pengawal, dan cadis di venue besar. Tuan Cebul, lama tidak bertemu. Saat ini, pengawal Cebul memimpin seorang pria parubaya kurus dengan mulut lancip dan pipi monyet. Itu adalah Liu, dokter ajaib yang dicari Cebul. Saya mendengar bahwa Anda sakit parah sehingga Anda mencari perawatan medis. Anda benar-benar pergi ke Aula Huiseng di Sangjing untuk mencari pengobatan dari bocah itu. Liu, dokter ajaib, bertanya pada Cebul sambil tersenyum. Kunjungan Cebul ke Aula Huiseng. Oke, lambaikan tangan Anda. Dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, saya mendengar bahwa anak itu menjadi presiden Asosiasi Medis Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanxia dengan mengandalkan beberapa resep rahasia leluhur dan latar belakang keluarga. Dia tidak memiliki level yang sebenarnya. Bahkan jika Anda menemuinya, dia bisa tidak menyembuhkanmu. Ini sakit. Bab 752 lepaskan saja. Meskipun dokter ajaib Liu Yuan berada di Malaysia, dia terlibat dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok, dan memiliki kontak yang tak terelakkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok Yanxia. Oleh karena itu, dia tentu telah mendengar tentang penunjukan Lin Yu sebagai Presiden Pengobatan Tradisional Tiongkok Asosiasi Medis. Dia tertarik dengan keterampilan medis ajaib Lin Yu yang dikabarkan. Saya tidak menganggapnya serius, berpikir itu hanya berlebihan yang disengaja oleh dokter pengobatan Tiongkok Yanxia untuk menyanjung saya. Ketika dia mengetahui bahwa Cebul pergi menemui Lin Yu, dia tidak menganggapnya serius. Mari kita tidak membicarakan apakah Cebul, yang membenci orang Yanxia, akan membiarkan Lin Yu membantunya merawatnya. Obati dia, Lin Yu tidak bisa menyembuhkannya. Bisakah penyakit mematikan seperti AIDS disembuhkan dengan pengobatan? Jika bukan karena resep rahasia yang diturunkan oleh nenek moyangnya, dia tidak akan bisa menangkap Cebul, pohon uang. Ketika Cebul mendengar apa yang dikatakan oleh dokter ajaib Liu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan pentungan di tangannya, menoleh dan melirik ke arah dokter ajaib Liu, dan berkata dengan tenang, Tuan Liu, menurut pendapat Anda, Tuan He tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Petik 2. Itu wajar. Dokter ajaib Liu mengangguk dengan pasti, sambil membusungkan dadanya, wajahnya penuh kebanggaan dan percaya diri. Itu mungkin mengecewakan Anda. Tuan He tidak hanya melihat gejala saya dan memberi saya obat, tetapi obatnya lebih efektif daripada obat Anda. Cebul menatap dokter ajaib Liu dengan dingin. Apa? Dokter ajaib Liu Wenyan tiba-tiba gemetar, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan cemas, penuh keterkejutan, tidak. Tidak mungkin. Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu seharusnya ditipu oleh anak itu. Saat ini meskipun banyak dokter mengatakan dapat menyembuhkannya, banyak obat yang mereka resepkan hanya bersifat penghambat dan memiliki efek jangka pendek. Obat-obatan tersebut hanya dapat menghilangkan rasa sakit dan kelelahan tubuh Anda untuk sementara, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak efek terapeutik. Petik 2. Saya bisa merasakannya di tubuh saya sendiri. Cebul tersenyum tipis pada dokter ajaib Liu dan berkata dengan mata menyipit, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat serius bahwa setelah meminum obat yang diresepkan oleh Tuan He beberapa hari terakhir, tubuh saya situasi ini adalah yang terbaik yang saya rasakan dalam 30 tahun terakhir. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Setelah meminum obat Lin Yu, dia bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, dan dia tidak lagi harus makan. Tubuhnya secara alami mengisi lebih banyak energi dari sebelumnya, sehingga kondisi fisiknya baik. Mengatakannya adalah yang terbaik sejak sakit. Dokter ajaib Liu membuka mulutnya karena terkejut. Melihat ekspresi tegas Cebul, dia sepertinya bisa mengatakan bahwa Cebul tidak berbohong. Terlebih lagi, dia melihat ke arah Cebul dengan hati-hati dan menemukan bahwa wajah dan kondisi mental Cebul memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Lapisan keringat dingin muncul di punggungnya, jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, seperti mulut binatang raksasa yang berdarah, langsung menelannya. Dia selalu tahu bahwa berurusan dengan orang-orang seperti Cebul adalah mencari kulit harimau. Alasan mengapa dia berani melakukan apapun yang dia inginkan terhadap harimau ini adalah karena dia dengan tegas memegang nyawa harimau di tangannya sendiri. Negara bagian akan bertahan selamanya sampai Cebul meninggal.
Tapi sekarang He Jiarong muncul begitu saja dan langsung mengganggu segalanya. Jika, seperti yang dikatakan Cebul, obat yang diresepkan oleh He Jiarong memiliki efek ajaib, itu berarti dia tidak berguna bagi Cebul sebelumnya, betapa dia akan membencinya sekarang. Dokter ajaib Liu tiba-tiba bergidik ketika memikirkan hal ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan melarikan diri. Melihatnya melarikan diri, Cebul memandangnya dengan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan terus bermain golf. Setiap kali ada bola yang meleset, Cadi akan segera membungkuk untuk menebusnya. Pengawal di samping Cebul tidak bergerak sama sekali, tapi dia berteriak melalui interkom. Saat dia berlari, dokter ajaib Liu menoleh dan melihat ke belakang. Melihat tidak ada yang mengejar, dia tiba-tiba merasa lega. Namun, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan dua penjaga keamanan mengendarai mobil golf putih bergegas ke arahnya tengah lapangan. Kemarilah, dan setelah tiba, tidak ada tanda-tanda melambat. Hei, hentikan mobilnya. Aduh, sial. Dokter ajaib Liu Gang ingin memanggil mereka, tetapi mobilnya sudah melaju ke depan, tidak menunjukkan tanda-tanda pengereman, dan benturan yang sangat besar membuatnya pingsan. Liu, sang dokter ajaib, berguling beberapa kali di tanah dan memegangi dadanya dengan kuat. Dia merasa tulang rusuknya seperti patah dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Kedua petugas keamanan yang sedang mengemudi segera melompat keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju dokter ajaib Liu. Mereka mengulurkan tangan untuk meraih ketiaknya, menariknya dan menyeretnya menuju Cebul di kejauhan. Tuan Cebul, tolong selamatkan hidup Anda. Tuan Cebul. Dokter ajaib Liu menangis dan meratap, tubuhnya gemetar, dan dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana sebenarnya tidak berguna. Bahwa He Jiarong berbohong padamu. Ah, coba pikirkan, kamu telah meminum obatku selama beberapa dekade. Dia tahu bahwa satu-satunya cara sekarang adalah mendiskreditkan Lin Yu dan membuat Cebul percaya padanya. Pada saat yang sama, dia membenci usianya di dalam hatinya. King Yanxia adalah presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Namun Cebul tidak tergerak sama sekali saat mendengar ratapannya, dia menatap ke arah bola golf yang terlempar. Tepat ketika Cadi hendak mengangkat bola lagi, tiba-tiba Cebul menghentikan Cadi tersebut bola menjauh, lalu menoleh ke dokter ajaib Liu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Bagaimanapun, Tuan He adalah obatnya. Saya baru meminumnya selama beberapa hari. Dokter ajaib Liu tiba-tiba menghela nafas lega ketika mendengar apa yang dikatakan Cebul. Dia tampak sangat gembira dan buru-buru mengangguk ke arah Cebul dan berkata, Tuan Cebul bijaksana, masuk lewat sini, jika kamu terus meminum obatku, aku jamin umurmu panjang, dan aku akan memberimu diskon 50% dari harga sebelumnya, diskon 50%. Harganya mudah untuk dikatakan, tolong bantu saya melihat bagaimana tubuh saya pulih terlebih dahulu. Cebul berkata sambil tersenyum, saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Lengan bajunya dan berpura-pura merasakan denyut nadi Cebul. Hei, bagaimana kamu bisa mencoba seperti ini? Cebul menggelengkan kepalanya ke arah dokter ajaib Liu, lalu menunjuk ke lokasi tee golf dengan tongkatnya dan berkata, ini, letakkan kepala Tuan Liu di sini. Biarkan dia merasakannya, hati-hati untuk melihat apakah aku lebih kuat dari sebelumnya. Ah, Liu, sang dokter ajaib, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia gemetar, Tuan Cebul, saya salah, saya tahu saya salah, tolong selamatkan hidup saya, selamatkan saya, hidupmu, Saat dia berbicara, dua pengawal memaksa lehernya ke tanah dan mengambil seteguk tanah. Dia dengan cepat memutar kepalanya, memuntahkan 2 suap tanah, dan melanjutkan, Tuan Cebul, saya sungguh. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, pentungan di tangan Cebul jatuh dengan keras, dan dokter ajaib Liu segera menjerit, dan mulutnya dipenuhi darah. Bang! 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 Namun, mendengarkan ratapan dokter ajaib Liu, Cebul tidak ragu sama sekali. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia masih mengayunkan tongkat dan memukulnya dengan serius. Setiap kali dia mengangkat klub, gerakannya standar. Setiap upaya sangat kuat,
seolah-olah Anda benar-benar bermain golf. Wajah dokter ajaib Liu juga teredam, berlumuran tanah dan daging bercampur darah, dan wajah aslinya tidak lagi dapat dibedakan. Saat Cebul mengayunkan tongkatnya, napasnya menjadi semakin lemah. Faktanya, dokter ajaib Liu seharusnya meramalkan nasib hari ini. Sebagai kepala pelayan tua keluarga Rothschild, meskipun Cebul memiliki wajah yang lembut, sopan dan perhatian, dan tetap tenang dalam segala hal, dia memiliki kebiasaan kecanduan di dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mencapai status kita saat ini? Begitu Cebul meninggalkan rumah sakit, Ani datang. Alasan mengapa dia tinggal di Yanxia akhir-akhir ini bukan hanya untuk menemani Cebul. Tugas utamanya adalah terhubung dengan grup Li dan mempelajari tentang situasi penjualan domestik yang berumur panjang, dan mencari cara untuk mempromosikannya di Amerika Serikat. Tuan He, Anda benar-benar berbakat. Anda bahkan dapat menangani pasien seperti Cebul yang tidak memiliki kesan baik terhadap orang Yanxia. Kata Ani kepada Lin Yu dengan senyum menyipit, rambut emas dan halusnya tersebar ke samping, seksi. Senyumannya yang menawan dan cerah membuat orang merasa seperti bintang Hollywood, dan kekaguman terhadap Lin Yu di matanya tampak meluap. Dia secara alami tahu tentang perawatan medis Lin Yu untuk Cebul dalam beberapa hari terakhir. Keterampilan medis Yanxia lah yang menyelesaikannya. Lin Yu berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan tamu terhormat ini, Nona N, ketika dia datang berkunjung. Cairan oral di Amerika Serikat. Kami perlu mengundang Anda. Tolong bantu saya melihatnya. Ani tersenyum dan meletakkan folder di tangannya di atas meja, lalu berkedip dan berkata kepada Lin Yu, juga, saya punya sedikit masalah pribadi bantuanmu sehingga aku butuh bantuanmu. Tolong beritahu saya, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Nona N. Lin Yu juga mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum. Ani tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini, dengan sedikit kelembutan terpancar di matanya. Dia segera menegakkan tubuh dan berkata dengan jujur, itu saja. Saya begadang untuk melakukan eksperimen selama periode ini, dan saya merasa sangat sakit dan kaku di bagian belakang leher, pinggang, dan pahaku. Kudengar kamu menderita moksa. Moksa, Lin Yu menjawab, apa, kamu ingin aku memberimu moksibusi? Ya, benar. Ani buru-buru mengangguk dan bertanya dengan bingung, apakah pengobatan ini berhasil? Petik 2. Memang berhasil, tapi, moksibusi mengharuskanmu melepas pakaianmu. Lepaskan saja, apa masalahnya? Ani tersenyum berani dan berkata acuh tak acuh. Bab 753 jarimu sepertinya memiliki jiwa, halaman setengah. Sebagai wanita Eropa, N secara alami jauh lebih berani dan berjiwa bebas dibandingkan wanita musim panas. Dan dia sendiri juga seorang dokter. Dia tahu bahwa banyak kondisi dalam pengobatan barat yang mengharuskan pasien melepas pakaiannya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia tidak terlihat aneh sama sekali. Karena di dalam hatinya, Lin Yu hanyalah seorang dokter, dan dia adalah seorang pasien. Faktanya, jika itu orang lain, Ani tentu saja tidak akan setuju, tetapi status Lin Yu di dalam hatinya berbeda. Dan bukan berarti Lin Yu belum pernah melihatnya ketika dia berada di pegunungan dalam dan hutan tua terakhir kali, jadi dia sangat tenang. Lin Yu terkejut ketika dia melihat Ani menyetujuinya dengan gembira, dan berkata dengan lembut karena malu, baiklah, bagaimana kalau aku memanggil muridku dan memintanya melakukan moksibusi untukmu? Selama ini, Lin Yu sedang sibuk memotongnya perawatan buer, karena identitas Cebuer relatif sensitif. Lin Yu merilis berita penutupan dan meminta pasien pergi ke cabang lain di Huisengtang untuk berobat. Dou Xinyi juga ditugaskan olehnya, jadi Dou Xinyi tidak ada di sana saat ini, Toko. Biarkan kamu menjadi muridku. Ani mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, keterampilan medis muridmu seharusnya tidak sebaik milikmu, kan? Apa? Hei, kamu tidak bersedia melakukannya untukku? Tidak, hanya saja dalam kasusmu. Kamu harus melepas semua pakaianmu. Lin Yu berkata dengan ekspresi sedikit malu-malu, karena kamu bilang kamu merasa sakit dan kaku di pahamu, berarti otot bokongmu juga ada. Regangannya agak tertentu, jadi perlu disangrai dengan moksibusi. Maksudnya sudah jelas,
yakni kondisi Ani memerlukan moksibusi seluruh tubuh, yang sungguh tidak pantas untuk dilakukan seorang pria. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita antara dokter dan pasien, Lin Yu relatif konservatif dan masih merasa sedikit malu. Faktanya, ketika dia berada di Qinghai, dia melakukannya untuk Sue Qin. Tetapi pada saat itu dia hanya perlu membantu Sue Qin merokok dan memanggang punggungnya, yang benar-benar berbeda dari situasi saat ini. Yah, kamu adalah seorang dokter, jadi tentu saja aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, Ani tidak mendengar petunjuk dalam kata-kata Lin Yu. Dia mengangguk kepada Lin Yu dan berkata, "Hei, sebaiknya kamu membantuku. Saya dapat mempercayai Anda, dan saya akan kembali ke Tiongkok dalam beberapa hari, dan kemudian saya akan tetap kembali. Saya harus bekerja lembur dan begadang. Saya harap Anda dapat membantu saya memulihkan kondisi tubuh saya sebelum saya kembali ke Tiongkok." Alasan mengapa N mampu mencapai posisi wakil presiden American Medical Association tidak bergantung hanya pada hubungan ayahnya, tetapi juga pada hubungannya dengan ayahnya. Itu kemampuannya sendiri. Jadi meskipun Anda wakil presiden, dia harus bekerja sampai larut malam setiap hari. Ketika Lin Yu mendengar perkataan Ani, dia tentu saja malu untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, itu ada hubungannya dengan kesehatan Ani. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya untukmu. Kamu hanya perlu melakukannya 2 kali sebelumnya kembali ke Tiongkok. Saya jamin Anda akan 100 kali lebih energi ketika Anda kembali." Petik 2. Sebenarnya moksibusi biasa hanya dapat memberikan efek melegakan, tetapi jika kekuatan spiritualnya digabungkan dengan proses moksibusi, efeknya secara alami akan semakin besar, beberapa kali, atau bahkan 100 kali, yang secara efektif dapat menghilangkan rasa sakit pada otot N dan meningkatkan sirkulasi darah. Kalau begitu terima kasih dulu, Tuan He. Ani tersenyum pada Lin Yu dan mengedipkan mata. Presiden N, sama-sama. Lin Yu juga tersenyum padanya, lalu meminta N untuk duduk di depannya, mengulurkan tangan dan mencubit bahu dan pinggang N untuk memastikan tingkat ketegangan ototnya, dan kemudian dia melakukan hal yang sama kepada N. Ia meremas pahanya dan merasakan kekuatan aneh di tangannya yang membuat Ani sedikit tersipu. Setelah memastikan, Lin Yu berdiri dan menulis resep dan meminta Li Zenseng menggulung beberapa potong mukuat untuknya sesuai resep. "Tuan, jangan khawatir, tidak ada orang di sini hari ini, saya tidak tahu apa-apa." Li Zenseng berjanji sambil mengambil bahan obat dan melihat ke arah Lin Yu yang gugup. Lin Yu memelototi Li Zenseng dengan penuh kebencian ketika dia mendengar ini, dan dengan sengaja memarahi dengan suara yang dalam dengan wajah datar, "Saudara Li, ada apa denganmu? Mengapa kamu mengikutiku begitu lama? Mengapa pikiranmu begitu kotor?" "Saya membantu Ani. Nona N, obati penyakitnya." "Ya, Tuan, saya mengatakan hal yang salah, saya salah." Li Zenseng buru-buru mengangguk kepada Lin Yu, "Anda merawat Nona N, obati penyakitnya ketika waktunya tiba. Saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Yan." "Kamu." Lin Yu tahu bahwa Li Zenseng melakukannya dengan sengaja, dan ekspresinya berubah. Dia memikirkan tentang pria pencemburu di rumah, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu masih belum datang kepada siapapun, jadi kamu tidak tahu apa-apa." Saat dia berbicara, Lin Yu menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam rumah. Melihat Lin Yu seperti ini, Li Zenseng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menghela nafas dengan emosi, "Suami kami terlalu serius." Setelah Lin Yu memasuki kamar, dia melihat Ani telah melepas pakaiannya dan berbaring di klinik saat dia bertanya. Di tempat tidur, tidak dingin karena ada pemanas di dalam ruangan. Namun, Lin Yu takut Ani akan masuk angin, jadi dia menyalakan AC dan tidak berani melihat samping tempat tidur konsultasi. Karena pikiran Lin Yu penuh dengan kata-kata, "putih mempesona," hari ini dia akhirnya melihat bahwa warna kulit orang kulit putih memang bisa begitu putih. "Apa? Sudah tidak dingin lagi?" Lin Yu bertanya pada Ani sambil mencari-cari handuk untuk menghilangkan rasa malunya. "Ini tidak dingin, dan terasa sedikit panas." Ani berbaring di tempat tidur dan melirik ke arah Lin Yu. Dia sepertinya melihat rasa malu Lin Yu,
dan tidak bisa menahan tawa diam-diam, tetapi kasih sayang batinnya pada Lin Yu membaik. Banyak. Dia telah mendengar bahwa ada Liu Xiaohui yang masih hamil di musim panas, dan dia diam-diam berpikir bahwa Lin Yu pasti bisa bersaing dengan Liu Xiaohui. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya, dunia bisa menolaknya. Dia tidak bisa menahan godaan ini, jadi jarang sekali Lin Yu bisa terlihat lurus. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya pada Lin Yu di dalam hatinya. Setelah Lin Yu menemukan handuk panjang itu, dia berbalik dan berjalan menuju Ani di tempat tidur pemeriksaan. Tetapi dia melirik ke kiri dan ke kanan, menghindari pandangannya, lalu dia berjalan ke arah Ani dan melemparkan handuk panjang itu ke tubuh Ani, menutupi tubuhnya. Setelah menutupi sebagian besar kulitnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Sejujurnya ia bukanlah seorang suci, menghadapi tubuh cantik N, ia pasti akan mengalami sesak nafas dan detak jantung yang cepat. Apalagi dibandingkan dengan wanita musim panas yang terik, N memiliki sosok yang lebih montok, namun kulitnya sangat halus dan tidak memiliki rambut wanita Eropa. Dia memiliki kelemahan karena berat dan kulitnya kasar, jadi selama dia tidak melihatnya, dia secara alami akan menahan pikiran batinnya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menekan punggung, bahu, dan leher N, dan menemukan bahwa N tidak hanya memiliki masalah pada punggung dan bahunya, tetapi juga pada tulang belakang lehernya, yang menyebabkan kepalanya tertunduk dalam waktu lama. Otot-otot di lehernya menjadi kaku dan kaku. Selain itu, tulang leher tempat leher dan bahu terhubung juga agak cembung. Jangan bekerja terlalu keras di kemudian hari. Jika kamu terus seperti ini, spondilosis serviksmu akan menjadi semakin serius. Lin Yu berkata dengan lembut sambil memijat tulang belakang leher Ani. Ingatkan dia. Apa akibat dari spondilosis serviks yang parah? Faktanya, banyak anak muda kini yang menderita masalah tulang belakang leher, jika tidak diwaspadai bisa berujung pada sakit punggung bahkan kelumpuhan. Gejala yang dialami N jelas sudah mencapai tahap yang lebih serius. Aku tahu, tapi setiap hari ekstra aku bekerja keras berarti menyelamatkan satu nyawa lagi. Bab 753 Jarimu sepertinya memiliki jiwa, halaman 2/2. Ani tersenyum lembut, dan berkata dengan rasa tidak berdaya dan lega, meskipun pekerjaan sehari-hari sangat melelahkan, jika dia bisa menyelamatkan satu nyawa lagi, semuanya akan sia-sia baginya. Lin Yu mengatupkan bibirnya erat-erat ketika dia mendengar ini. Dia merasakan hal yang sama tentang kata-kata Ani, dan dia tidak bisa menahan rasa hormat pada Ani di dalam hatinya, dan berkata, kalau begitu aku akan membuat plester di 2 masa lalu, hari. Ingatlah untuk menerapkannya ketika Anda kembali. Petik 2. Kemudian Lin Yu fokus langsung untuk membantu saat Ani sedang mengobati penyakitnya, bahkan ketika dia keluar untuk mengambil potongan mukwat dan kembali, mengambil handuk dari tubuh Ani dan memanggang titik akupunkturnya, dia tidak menunjukkan sedikit pun keanehan dalam ekspresinya saat ini, di matanya, barulah dia benar-benar menganggap N sebagai pasiennya. Karena kekuatan spiritual dalam tubuh Lin Yu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, efek pengobatannya kali ini secara alami jauh lebih baik. Setelah moksibusi, Ani merasa jauh lebih rileks. Setelah duduk, dia memuji Lin Yu berulang kali, dan mengenakan pakaiannya tanpa ragu-ragu di depan Lin Yu. Lin Yu tersipu tanpa sadar ketika dia melihat pemandangan indah di depannya, tetapi dia terlalu malu untuk membuka pintu dan keluar. Dia takut ketika dia membuka pintu, Li Zenseng atau orang-orang yang datang untuk mengambil obat akan melihatnya sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan canggung. Tidak masalah jika Anda mengangkat kepala, atau jika Anda tidak mengangkat kepala. Ani tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi malu-malu Lin Yu. Dia merasa sangat menarik. Dia tidak menyangka bahwa Tuan He, yang biasanya tenang dan ceria, juga bisa bersenang-senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapa. Lin dengan penuh minat. Yu menggoda, Tuan He, kamu terlihat sangat pemalu. Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita? Kamu dan istrimu belum pernah tidur bersama, kan? Kudengar kalian berdua belum pernah punya anak. Ahem. Lin Yu terbatuk 2 kali dengan gugup. Mengetahui bahwa dia sengaja mengolok-oloknya, dia ragu-ragu dan tidak dapat berbicara. Melihat dia telah mengenakan pakaiannya, dia dengan cepat berbalik dan membuka pintu dan berlari keluar.
Tepat di belakangnya terdengar suara Annie Silver. Benar saja, anak muda seperti dia yang menggoda cinta di musim panas memang bukan tandingan kuda asing ini. Lin Yu berpikir dengan getir di dalam hatinya. Tuan, ada apa denganmu? Mengapa kepalamu berkeringat banyak? Li Zenseng bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat wajah Lin Yu memerah. Kamarnya terlalu panas. Siapa yang memintamu menyalakan pemanasnya begitu panas? Lin Yu memarahi Li Zenseng dengan marah, lalu berbalik dan pergi untuk mencuci mukanya di belakang. Li Zenseng tertegun sejenak dan bergumam, saya tidak menyalakan pemanasnya. Kemudian Annie berdiskusi dengan Lin Yu tentang rencana promosi cairan lisan panjang umur di Amerika Serikat seluruh prosesnya. Apalagi saat aku melihat sekilas potongan besar kulit seputih salju di leher Annie, mau tak mau aku memikirkan adegan di mana dia terbaring di ranjang pemeriksaan tadi. Setelah negosiasi selesai dan akhirnya tiba waktunya untuk mengirim Annie pergi, Lin Yu akhirnya menghela nafas lega. Tetapi ketika dia dan Li Zenseng menyuruh Annie ke pintu, Annie tiba-tiba berbalik dan mengedipkan mata pada Lin Yu dan tersenyum. Tuan He, terima kasih atas perawatan Anda. Ketika jari-jari Anda menyentuh tubuh saya, sepertinya ada jiwa. Saat dia mengatakan ini, dia terkikik, melambai ke Lin Yu, dan masuk ke dalam mobil. Ekspresi Lin Yu tidak bisa tidak berubah ketika dia mendengar ini. Lompat, jari-jarimu melompat ke tubuhnya. Li Zenseng di samping menatap Lin Yu dengan heran. Melihat Lin Yu menoleh untuk menjelaskan, dia segera menggelengkan kepalanya dan masuk ke kamar. Tidak ada yang datang, saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang datang, saya tidak tahu apa-apa. Saudara Li. Lin Yu hanya bisa menghela nafas frustrasi ketika dia melihat Li Zenseng berjalan langsung ke kamar, dan menatap dengan penuh kebencian ke arah kepergian Annie. Dia merasa tidak berdaya karena Annie ini telah menemukan kelemahannya pasti akan menderita di masa depan. Setelah Lin Yu memasuki ruangan, dia mengeluarkan beberapa bahan obat berharga seperti kehidupan dan Ganoderma lucidum yang telah dia pilih, membungkusnya dalam kotak kemasan, dan kemudian berjalan keluar. Li, sekarang penyakit Tuan Cebul telah disembuhkan. Saya akan pergi bersama saudara Niu untuk mengundang senior Suan Su besok. Mohon lebih memperhatikan saat Anda di rumah menjaga toko. Jangan khawatir, Tuan. Li Zenseng berteriak kepada Lin Yu di kamar, tapi dia tidak keluar. Kalau begitu aku pergi, teriak Lin Yu dengan kepala terangkat tinggi. Oke, tolong pergi pelan-pelan. Li Zenseng setuju, tapi tetap tidak keluar. Lin Yu bertanya-tanya apa yang terjadi pada saudara Li. Setiap kali dia pulang sebelumnya, dia secara pribadi akan mengantarnya keluar dari rumah sakit. Dia akan pergi selama 2 hari, kenapa dia belum keluar? Tapi saat Lin Yu bertanya-tanya, Li Zenseng tiba-tiba berlari keluar kamar dengan tergesa-gesa. Sambil mengambil banyak barang dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dia bergumam kepada Lin Yu, aku tidak cukup makan di siang hari. Aku mati kelaparan. Yu menggelengkan kepalanya ke arahnya dan tersenyum, lalu berkata, baiklah. Kalau begitu kamu boleh makan. Kami akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Li Zenseng mengangguk, merasa sedikit khawatir. Lin Yu memberikan instruksi. Setelah makan malam, Jiang Yan membantu Lin Yu mengemas pakaian untuk pergi keluar. Pada saat yang sama, dia terus memberitahu Lin Yu untuk memperhatikan keselamatan dan kembali lebih awal karena dia tahu bahwa Lin Yu akan pergi ke tempat yang relatif baru, tempat ini kali ini. Ini adalah tempat terpencil, jadi tentu saja aku sedikit khawatir. Oke, Saudari Yan, jangan khawatir. Lin Yu menggelengkan kepalanya padanya dan tersenyum, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, aku memintamu untuk membantuku berbicara dengan Sue Qin tentang menyewa apartemen. Sudahkah kamu mengatakan itu? Seperti yang saya katakan, dia sudah menyewakannya untuk Anda. Sesuai permintaan Anda, lokasinya tidak jauh dari rumah baru kita dan rumah sakit. Jiang Yan mengangguk dan berkata, Rongqin Beauty memiliki pelanggan besar. Orang yang berkembang apartemen memiliki hubungan yang baik dengan Sue Qin. Dikatakan bahwa dia memesan seluruh bangunan untukku. Yah, seperti yang diharapkan, Sue Qin dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, sangat puas.
Apartemen ini khusus dikhususkan untuk tuan misterius yang dia rekrut untuk tinggal. Ketika Hu Qingfeng dan yang lainnya datang, itu jika ada tempat untuk menetap, itu akan menjadi salah satu benteng mereka di masa depan. Kalau begitu aku tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu ketika dia mendengar ini, mendengus, dan berkata dengan sedikit cemberut. Melihat penampilannya yang centil, Lin Yu merasa hatinya meleleh. Dia dengan lembut mencubit hidungnya dan berkata dengan lembut, tentu saja tidak ada yang bisa menandingimu, hanya kamu yang terbaik. Petik 2. Jiang Yan mendengus dingin, dengan wajah penuh kepuasan. Dia menoleh dan membungkuk untuk melanjutkan mengatur pakaiannya. Meskipun Lin Yu baru keluar selama 2 atau 3 hari, dia masih merasakan banyak keengganan di hatinya menemukan bahwa sejak pengalaman setelah insiden Jiu Cheng, dia menjadi semakin bergantung pada Lin Yu. Karena Jiang Yan sedang membungkuk dan menghadap Lin Yu saat ini, postur ini secara alami membuat darah Lin Yu melonjak. Terutama dirangsang oleh adegan dengan Ani di siang hari, Lin Yu merasa gelisah dan memeluk Jiang Yan, tangannya menjadi sedikit tidak jujur, dan dia berkata, "Oh, saudari Yan, berhentilah membersihkan. Aku sangat mengantuk hingga tidak bisa membuka mata. Ayo tidur." "Persetan, kamu sudah mengantuk setelah jam berapa?" Jiang Yan berkata sambil melihat ke arah waktu, dan saat itu baru pukul kurang dari 10. Pada saat ini, ponsel Lin Yu yang terlempar ke tempat tidur tiba-tiba berdering. Lin Yu mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Dou Xinyi. Dia merasa sedikit bingung. Xinyi jarang meneleponnya di malam hari. "Hei, Xinyi, ada apa denganmu?" Lin Yu menjawab telepon dan bertanya dengan ragu. "Tuan, Anda, di mana Anda?" Dou Xinyi berkata dengan suara sedikit gemetar di ujung telepon, suaranya sangat pelan, seolah dia takut didengar. Lin Yu mengerutkan kening dan buru-buru berkata, "Saya di rumah, ada apa?" Bisakah kamu datang ke pusat medis?" Dou Xinyi berkata dengan nada ngeri. Bab 754 adegan aneh, halaman setengah. Lin Yu sepertinya mendengar kepanikan dalam kata-katanya, dan hatinya tenggelam. Sambil meraih mantelnya, dia membisikkan kata-kata yang menghibur padanya, "Jangan takut, apakah sesuatu terjadi padamu?" Petik 2. "Ini saudara Li, hei." Dou Xinyi berbisik dengan suara gemetar. "Saudara Li, terjadi sesuatu." Lin Yu mengangkat alisnya, jelas sedikit terkejut. Saat dia berbicara, dia sudah mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dengan cepat. "Tidak, dia baik-baik saja, tapi..." Dou Xinyi berbicara dengan samar, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya sejenak, dan hanya berkata langsung kepada Lin Yu, "Saya tidak bisa mengatakannya, Tuan, kemarilah cepat. Aku akan menunggumu datang. Kamu akan tahu setelah kamu mendapatkannya." "Oke, tidak apa-apa, jangan takut, aku akan datang sekarang." Lin Yu menutup telepon saat dia berbicara, buru-buru mengambil kunci, berkata kepada Jiang Yan, dan menuju keluar pintu. "Apa yang terjadi? Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu?" Melihat Lin Yu begitu cemas, Jiang Yan mau tidak mau bertanya dengan prihatin. "Tidak, aku akan ke rumah sakit dan aku akan segera kembali," kata Lin Yu dan segera keluar. Karena dia terlalu cemas, dia tidak bisa mengemudi sendiri. Dia awalnya ingin menyerah dan membawanya ke sana, tapi takut hal itu akan mempengaruhi istirahat Bu Cheng. Dia naik taksi dan bergegas menuju pusat kesehatan. Ketika dia mendekati pusat medis, Lin Yu melihat Dou Xinyi bersembunyi di balik pohon besar di depan pusat medis dari kejauhan, melihat sekeliling dengan rasa takut, seolah menunggu kedatangannya. Ketika Lin Yu melihat ini, dia segera meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Kemudian dia bergegas keluar dari mobil, berlari cepat menuju Dou Xinyi, dan bertanya dengan cemas, "Ada apa?" Ekspresi Dou Xinyi berubah ketika dia melihat Lin Yu datang sangat gembira. Dia segera bergegas, meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan mendesak, "Tuan, kamu akhirnya sampai di sini. Pergi dan temui saudara Li." Melihat kepanikannya, wajah Lin Yu menjadi gelap, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam saat dia berjalan ke rumah sakit. "Kenapa kamu
Datang ke klinik medis selarut ini. Bukankah kamu ada di klinik cabang akhir-akhir ini? Saya tidak terbiasa menggunakan jarum perak di sana, jadi saya hanya ingin datang dan mengambil set jarum perak saya sendiri. Tapi saya tidak menyangka begitu saya datang, saya melihat. Suara Dousinyi sedikit bergetar, dan tubuhnya masih kaku saat dia berbicara. Mau tak mau aku bergidik. Wajah Lin Yu menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu, apa yang kamu lihat? Kamu, sebaiknya kamu masuk dan melihatnya sendiri. Kata Dousinyi hati-hati sambil menunjuk ke pintu pusat medis yang terbuka. Saudara Li tidak menurunkan pintu keamanan ketika saya datang, jadi saya hanya membuka pintu dan masuk. Lin Yu melirik ke pintu kaca yang terbuka dan melihat aula itu, pusat medis gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, lalu berjalan cepat menuju pusat medis dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa bukan Li Zenseng yang sengaja tidak membuka pintu penutup bergulir, tetapi pintu penutup bergulir itu sedikit berkarat dan tidak mudah digunakan. Jadi Li Zenseng tidak repot-repot menariknya ke bawah, pintu kaca pusat medis itu kuat, dan Li Zenseng sangat berani, jadi dia tidak perlu merobohkannya. Hei, Tuan, berhati-hatilah dan jangan bersuara. Dousinyi segera mengulurkan tangan dan meraih Lin Yu, menyuruhnya untuk tidak bersuara, jelas karena takut menarik perhatian Li Zenseng. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dengan bingung, merasa sedikit bingung, tetapi masih mengikuti kata-katanya dan mengikutinya ke pusat medis dengan tenang. Setelah memasuki rumah sakit, Lin Yu tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh datang dari kamar Li Zenseng. Ada yang mengoceh, ada yang terdengar seperti menyanyikan opera Peking, dan ada yang terdengar seperti menyenandungkan lagu pendek. Demi kenyamanan, Li Zenseng secara khusus membuka jendela vertikal di dinding aula. Pada saat ini, cahaya redup keluar dari jendela vertikal, yang tampak seperti cahaya lampu meja Zenseng belum tidur. Dari suaranya, dia sedang menyanyikan opera Peking. Ketika Dousinyi mendengar suara ini, dia tiba-tiba memeluk lengan Lin Yu dengan sangat gugup, dan dengan takut-takut menunjuk ke arah ruangan, memberi isyarat agar Lin Yu mendekat dan melihat. Lin Yu melangkah maju dengan ringan. Setelah melihat pemandangan di dalam ruangan, ekspresinya langsung berubah. Bahkan ada kilatan kengerian di matanya. Dousinyi juga menjulurkan kepalanya dan melirik ke dalam, lalu tiba-tiba gemetar dan memeluk lengan Lin Yu dengan erat. Saat ini, Li Zenseng sedang duduk di kamar dengan punggung menghadap jendela. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan satu set pakaian yang sangat cerah untuk dikenakan, mirip dengan kostum yang dikenakan oleh aktor di atas panggung, dan bahkan lebih mengesankan lagi. Yang membuat orang merasa ngeri adalah saat ini, dia mengenakan wig wanita yang tebal dan tebal di kepalanya, menghadap cermin di atas meja, menyenandungkan lagu dan mengoleskan bedak, lipstik dan lain-lain, dan lainnya, tampaknya sangat senang dengan itu. Pria jangkung dan berdandan begitu centil akan membuat siapapun yang melihatnya merasa menyeramkan. Pantas saja Dousinyi begitu ketakutan, apalagi sekarang sudah malam, dan cahaya dari lampu di kamar juga sangat redup, yang menambah sedikit rasa takut, lebih lanjut. Suasana yang aneh. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya karena terkejut, dan keterkejutan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun dia tahu bahwa banyak orang di dunia ini memiliki hobi khusus, yang bahkan dapat dikatakan sebagai hobi psikologis yang tidak wajar, dia tidak pernah menyangka bahwa Li Zenseng sebenarnya akan melakukannya. Ada kebiasaan yang aneh. Bagaimanapun, Li Zenseng telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak melihat tanda-tanda apapun sebelumnya. Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat, sedikit meronta di dalam hatinya. Dia merasa masuk dan mengganggu Li Zenseng saat ini adalah tindakan yang salah. Dia takut Li Zenseng akan dipermalukan, dan mereka tidak dapat mengatakan bahwa tindakannya itu salah. Lin Yu hanya ingin menyeret Dousinyi pergi, dan pada saat yang sama dia ingin mengungkap pikirannya, tapi tiba-tiba Lin Yu menyadari ada yang tidak beres. Dia merasa Li Zenseng hanya mengenakan pakaian wanita dan wig, tapi, ini tindakan itu mustahil. Dia sangat feminin, rasanya seperti dia orang yang berbeda. Dia tahu bahwa Li Zenseng, yang telah melatih keterampilan bertarung, tidak akan pernah mampu melakukan tindakan seperti itu. Jadi dia mau tidak mau berdiri di luar jendela dan mengamati Li Zenseng dengan cermat.
Pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Setelah Li Zenseng mengoleskan lipstik, bedak, krim dan lain-lain, dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dengan pengerjaan yang sangat indah, mengeluarkan jepit rambut jambul emas yang dibuat dengan indah dan perlahan memasangkannya pada wig di kepalanya di depan cermin. Jepit rambut jambul emas 8 dewa. Setelah Lin Yu melihat dengan jelas jepit rambut jambul di tangan Li Zenseng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ya, jepit rambut jambul emas di tangan Li Zenseng adalah jepit rambut jambul emas yang sama yang diberikan Sister Xiaowei kepada Jiang Yan saat itu. Lin Yu mengingatnya dengan sangat jelas. Pada saat itu, dia dengan jelas menyuruh Li Zenseng untuk membawa karya asli ini ke pedesaan dan menguburnya sejauh mungkin. Mengapa ini muncul lagi di tangan Li Zenseng? Memikirkan ekspresi aneh yang ditunjukkan oleh jepit rambut jambul kepada Jiang Yan, hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam. Mungkinkah benda jahat di jepit rambut jambul itu juga menyihir pikiran Li Zenseng? Ketika Dou Xinyi melihat Li Zenseng memasang jepit rambut di kepalanya, ekspresinya menjadi semakin jelek, terutama ketika dia melihat Li Zenseng berdiri dari bangku, melihat ke cermin dan mengagumi postur tubuhnya di cermin, dan bersenandung mendengarkan musik dan berjalan-jalan, rasanya sangat aneh. Bab 754 Adegan Aneh, halaman 2/2. Siapa? Pada saat ini, Li Zenseng tiba-tiba menyadari dua wajah di jendela di belakangnya di cermin. Ketika Lin Yu melihat wajah Li Zenseng yang berjanggut diolesi lipstik dan bedak, hatinya gemetar ketakutan, dan dia buru-buru berkata, "Saudara Li, ini saya." Petik 2. Tuan. Lalu jejak ketakutan besar muncul di matanya, dan tanpa sadar matanya mengelak. Lin Yu tidak repot-repot mengatakan apapun lagi padanya, dia segera membuka jendela, melompat masuk, mengulurkan tangannya dan menarik jepit rambut jambul dari kepala Li Zenseng. Dia tahu bahwa hal ini telah membingungkan pikiran Li Zenseng, jadi tentu saja dia buru-buru melakukannya. Tapi saat Lin Yu melepas jepit rambut, ekspresi Li Zenseng tiba-tiba berubah, cahaya ganas muncul dari matanya, dan dia berteriak pada Lin Yu dengan ekspresi galak, "Tuan, kembalikan padaku." Lin Yu melihat miliknya tampilan ganas, tiba-tiba hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba merasa sangat akrab. Dia berpikir bahwa ketika dia mengambil jepit rambut dari Jiang Yan juga menunjukkan tatapan yang sangat ganas ke arahnya, seolah-olah Lin Yu telah mengambilnya adalah. Saat ini, ekspresi Li Zenseng bahkan lebih buruk daripada ekspresi Jiang Yan. Ketika Li Zenseng berbicara, matanya dipenuhi dengan cahaya merah yang haus darah, seolah dia ingin memakan Lin Yu hidup-hidup, dan tinjunya mengepal dengan keras. Jelas, jika Lin Yu tidak mengembalikan jepit rambut itu padanya, jika demikian, sepertinya dia akan melakukannya, mengambil tindakan terhadap Lin Yu tanpa ragu-ragu. Dou Xinyi, yang berada di luar jendela, sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini sehingga dia buru-buru berteriak kepada Li Zenseng, "Saudara Li, apa yang akan kamu lakukan? Ada apa denganmu? Apakah ini Tuan He? Apakah ini? Kamu akan melakukan apa saja pada Tuan He?" Dia merasa Li Zenseng tidak lagi mengenali Lin Yu dari tatapan tajam Li Zenseng, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Li Zenseng dengan cemas. Namun, Li Zenseng tidak tergerak setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia masih menatap Lin Yu dengan mata dingin, dan mengucapkan kata demi kata dengan suara yang sangat dingin, "Kembalikan padaku." Wajah Lin Yu menjadi gelap, dan dia menemukannya mata Li Zenseng semakin memburuk. "Hong, aku tahu Li Zenseng sangat terpengaruh oleh jepit rambut ini." Dapat dilihat bahwa setelah dia memberikan jepit rambut jambul kepada Li Zenseng menyimpannya, dan bahkan mungkin mengeluarkannya untuk dimainkan setiap hari, sehingga pikirannya menjadi bingung. Pantas saja Dou Xinyi memberitahunya secara spesifik itu. Ya, menurutku saudara Li itu aneh. Kalau dipikir-pikir, dia memang ceroboh sejak awal. Lin Yu menyembunyikan jepit rambut di belakang punggungnya agar Li Zenseng tidak melihatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, dengarkan aku, benda ini. Kembalikan, berikan padaku." Li Zenseng tidak menunggu Lin Yu selesai berbicara, dan segera dia mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara,
dia tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil jepit rambut dari tangan Lin Yu, buru-buru menghindar. Li Zenseng benar-benar marah dengan tindakan Lin Yu. Dia mengeluarkan raungan pelan di tenggorokannya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan dengan kasar menyerang Lin Yu. Lin Yu menghindari serangan Li Zenseng dengan ketangkasan. Baginya, menghindari serangan Li Zenseng itu mudah. Namun, Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa serangan Li Zenseng tampaknya sangat cepat. Setiap pukulan sangat kuat dan kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya di depannya. Beberapa dari mereka tampak seperti dirasuki hantu. Saudara Li, apakah kamu gila? Dou Xinyi, yang berada di luar pintu, secara alami panik saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berteriak kepada Li Zenseng, membuka pintu dan hendak bergegas masuk. Lin Yu segera merunduk ke pintu, mendorong pintu dan Dou Xinyi ke belakang, dan berkata kepada Dou Xinyi dengan suara yang dalam, "Jangan masuk. Dia tidak bisa menyakitiku." Ya, ekspresi menjadi lebih ganas, bergegas menuju Lin Yu dengan seluruh kekuatannya, tapi Lin Yu menghindar. Tubuh berat Li Zenseng membanting pintu kamarnya hingga terbuka, dan dia terjatuh. Lin Yu takut dia akan menyakiti Dou Xinyi, jadi dia bergegas keluar. Li Zenseng tiba-tiba berbalik, meraung ke arah Lin Yu, dan bergegas maju lagi. Pada saat ini, dua sosok bergegas masuk dari luar pintu. Mereka segera bergegas menuju Li Zenseng dan melemparkan Li Zenseng ke tanah. Namun, Li Zenseng masih berjuang keras, dengan urat menonjol di dahinya, dan dia terus mengaum seperti binatang yang terluka. Lin Yu melihat lebih dekat dan melihat bahwa dua orang yang bisa dia lihat dengan cahaya redup adalah Bai Rentu dan Bu Cheng. "Kakak Bu, Kakak Niu, kenapa kalian berdua ada di sini?" Lin Yu sedikit terkejut dan senang setelah melihat mereka berdua. Dou Xinyi tiba-tiba menghela nafas lega saat melihat Bu Cheng dan Bai Rentu, dan bergegas untuk menyalakan lampu. "Jiang Yan meneleponku setelah kamu keluar dan memintaku untuk mengikutimu. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku menelepon Lao Niu juga." Bu Cheng berkata dengan dingin. Li Zenseng, dia jelas sedikit terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyerang Lin Yu sebenarnya adalah Li Zenseng. "Anda tahu, Li Zenseng adalah satu dari sedikit orang yang bisa mempertaruhkan nyawanya demi Lin Yu." Setelah Bu Cheng melihat pakaian Li Zenseng dengan jelas saat ini, dia jelas-jelas terkejut pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba ekspresi aneh muncul di matanya, dan ada sesuatu yang setengah tersenyum di sudut mulutnya terkejut, dia tidak bisa menahan geli dengan pakaian Li Zenseng. Bai Rentu yang tanpa ekspresi di samping tidak bisa menahan alisnya. Dia menatap Li Zenseng dengan penuh arti dan berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka dia akan memiliki hobi seperti itu." "Ini bukan hobi, dia telah hilang dari pikirannya." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Li Zenseng terlihat sangat lucu saat ini, dia benar-benar tidak bisa tertawa, karena saat ini Li Zenseng hampir gila. Perilaku dan dilihat dari ekspresinya, terlihat bahwa pikirannya sangat bingung. Untungnya, Dou Xinyi menemukannya tepat waktu hari ini dan memanggilnya. Jika dia pergi seperti ini dan kembali dalam beberapa hari, Li Zenseng mungkin sudah mati. Bu Cheng dan Bai Rentu juga melihat keanehan pada ekspresi dan mata Li Zenseng saat ini. Mereka tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan keraguan di wajah mereka, "Pikiranku hilang. Apa yang mengalihkan pikiranku?" Dengan jepit rambut jambul ini, Lin Yu mengerutkan kening, memutar-mutar jepit rambut jambul di tangannya dengan ujung jarinya dan melihatnya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, dengan kata lain, "Dia adalah dia." Dipukuli oleh seorang wanita bernama Xiao Ai. Saat Yu mengucapkan kata, Xiao Ai, ada sedikit nada niat membunuh di nadanya. Kalian pasti tahu kalau jepit rambut ini awalnya diberikan kepada Jiang Yan oleh Xiao Ai, yang juga berarti Xiao Ai awalnya menginginkan nyawa Jiang Yan. Bab 755 Kejahatan dan Ki Tersembunyi. Faktanya, ketika dia mengganti jepit rambut, Lin Yu tidak melihat sesuatu yang aneh pada jepit rambut tersebut, dia mengira itu hanya sesuatu yang aneh di dalamnya. Namun, setelah menguji Sister Xiao Ai, dia melihat bahwa dia terpengaruh oleh jepit rambut tersebut dan menjadi seperti ini. Li Zenseng yang gila,
dia berani menyimpulkan saat ini bahwa Xiao Ai memberikan jepit rambut ini kepada Jiang Yan dengan sangat jahat. Dan Jiang Yan dan Ye Qingmei adalah musuh yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Karena saudari Xiao Ai ini berani menyerang Jiang Yan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Bu Cheng dan Bai Rentu sedikit curiga ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan mau tidak mau saling memandang. Mereka berdua relatif asing dengan Xiao Ai ini. Lin Yu tidak menjelaskan banyak hal kepada mereka. Dia memandang Li Zenseng yang terjepit di tanah dan tahu bahwa prioritas utama adalah menyelamatkan Li Zenseng. Dia berkata dengan suara yang dalam, cari tali dan ikat saudara Li. Petik 2. Aku akan menemukannya. Dou Xinyihe dengan cepat menawarkan diri dan berlari ke rumah untuk mencari tali. Setelah beberapa saat, dia menemukan tali rami tebal dari apotek. Bu Cheng dan Bai Rentu mengambil tali dan mengikat Li Zenseng dengan kuat ke kursi. Li Zenseng masih berteriak pada Lin Yu dengan mata merah, seolah-olah dia sudah benar-benar gila, dan terus meminta Lin Yu untuk melepaskan kepala burung phoenix itu jepit rambut itu padanya. Xinyi, cari Cinabar. Lin Yu memerintahkan Dou Xinyi di sampingnya, lalu dia menemukan selembar kertas kuning dan menulis beberapa simbol di atasnya. Setelah Dou Xinyi menemukan Cinabar, Lin Yu kemudian dia memintanya untuk mencari yang bersih mangkuk porselen dan ambil semangkuk air. Kemudian Lin Yu membungkus Cinabar dengan kertas jimat, dengan lembut melafalkan King Ming Jue, dan kemudian melemparkan kertas jimat di tangannya ke dalam mangkuk berisi air. Saat jimat menyentuh air di dalam mangkuk, jejak api terbuka tiba-tiba menyala, dan kemudian terbakar dalam sekejap, meleleh seluruhnya ke dalam air di dalam mangkuk, tanpa jelaga. Beri dia minum. Lin Yu menyerahkan mangkuk itu kepada Bu Cheng dengan ekspresi serius. Faktanya, dia tidak tahu apakah ini bisa menyelesaikan kebingungan mental Li Zenseng. Bu Cheng mengambil mangkuk dari tangan Lin Yu dan meminumnya langsung kepada Li Zenseng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semangkuk air dituangkan, ekspresi Li Zenseng menjadi lebih lembut, dan kemerahan di matanya perlahan mulai memudar. Lin Yu menghela nafas lega saat melihat ini. Sepertinya metodenya berhasil. Bu Cheng, Niu tua. Li Zenseng merasa sedikit terkejut ketika dia melihat Bu Cheng dan Bai Rentu di sampingnya. Dia melihat ke bawah ke tali yang diikatkan ke tubuhnya, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, seperti jika dia mengingat sesuatu. Setelah tiba di Lin Yu, dia berkata dengan cemas, "Tuan, apakah saya baru saja melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan Anda? Punya banyak ingatan tentang apa yang terjadi, tapi seberapa banyak ada beberapa kesan. Saudara Li, kamu sangat menakutkan sekarang. Kamu tidak tahu bahwa kamu telah menyerang tuanku." Dou Xinyi buru-buru mengeluh kepada Li Zenseng. Melihat ekspresi Li Zenseng kembali normal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuknya dadanya, wajahnya masih sedikit tanpa ekspresi. Dia pucat dan jelas sedikit terguncang. "Ah, aku melakukan sesuatu pada suamiku." Ekspresi Li Zenseng tiba-tiba berubah, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. "Aku pantas mati, aku benar-benar pantas mati." "Baiklah, saudara Li, aku tidak menyalahkanmu untuk ini." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut padanya, lalu menggoyangkan jepit rambut jambul di tangannya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Aku tidak memintamu untuk melakukannya. Apakah kamu membawa benda ini ke pedesaan dan menguburnya? Mengapa kamu menyimpannya di tanganmu?" Li Zenseng tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya ketika dia melihat jepit rambut jambul di tangan Lin Yu, menundukkan kepalanya dan berkata dengan beberapa kata, "Rasa bersalah, aku tidak tahu kenapa saat itu, tapi aku jatuh cinta dengan jepit rambut jambul ini setelah aku melihatnya. Aku sudah pergi ke pinggiran kota, tapi ketika aku menguburnya, aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya, jadi saya membawanya kembali." Katanya dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan, saya tidak bersungguh-sungguh, dan saya tidak tahu mengapa. Aku hanya merasa aku tidak bisa melepaskannya." "Aku tahu." Lin Yu memotongnya dengan lembut. Dia tidak menyalahkan Li Zenseng karena mengetahui hal ini. Alasan utamanya adalah jepit rambut jambul ini terlalu jahat. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkannya dan melihat jepit rambut jambul di tangannya dengan hati-hati, tapi tetap tidak melihat ada yang salah.
Baginya, ini sebenarnya hal yang paling jahat. Jelas ada yang salah dengan jepit rambut jambul ini, tapi dia melihatnya berkali-kali dan tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di matanya, itu hanyalah jepit rambut biasa jepit rambut jambul, dan bahkan seluruh tubuh jepit rambut ini, bahkan tidak memiliki sedikit pun energi jahat. Li Zenseng memperhatikan pakaian aneh di tubuhnya saat ini, dan wajah lamanya memerah karena malu. Dia melihat jepit rambut di tangan Lin Yu dengan rasa takut tidak terpengaruh olehnya untuk saat ini. Pengaruh jepit rambut ini. Melihat Li Zenseng telah kembali normal, Bu Cheng dan Bai Rentu melepaskan ikatan tali dari tubuhnya. Li Zenseng segera berdiri dan bergegas ke kamar mandi dengan wajah penuh rasa malu dan marah bahunya. Dia baru saja menabrak pintu. Saat aku di sana, aku tidak sengaja tergores kaca. Bagaimana, Tuan? Kali ini Xiao Ai yang Anda katakan menyebabkan masalah, kan? Melihat Lin Yu masih melihat jepit rambut jambul di tangannya, Bu Cheng mau tidak mau berjalan mendekat dan berkata dalam-dalam, bersuara, di mana dia tinggal. Aku akan pergi dan membunuhnya. Dia bahkan tidak bertanya siapa Xiao Ai ini, dan hanya ingin menyingkirkannya. Petik 2. Petik 2. Dou Xinyi menjadi pucat karena ketakutan, menciutkan lehernya, dan tidak berani berbicara. Lagi pula, dia jarang berhubungan dengan tuan yang akan membunuh di setiap kesempatan. Saudara Bu, ada apa yang kamu bicarakan? Xinyi masih di sini. Ini. Lin Yu menghela nafas tak berdaya pada Bu Cheng. Sekarang dia bahkan tidak tahu siapa saudari Xiao Ai ini atau mengapa dia ingin menyakiti Jiang Yan. Bagaimana dia bisa membunuhnya secara langsung? Mungkin Xiao Ai ada di balik ini. Apakah ada orang atau kekuatan yang lebih menakutkan? Lin Yu melihat tidak ada yang terlihat dari jepit rambut jambul itu, jadi dia menyerahkan jepit rambut itu kepada Bu Cheng dan berkata, Saudara Bu, tolong bantu aku menyingkirkan jepit rambut ini. Pergilah sekarang. Ingat, semakin lama kamu menguburnya, semakin banyak kemungkinan besar memang begitu. Semakin jauh, semakin baik. Dia tahu bahwa Bu Cheng adalah seorang praktisi mistisisme dan memiliki pikiran yang lebih kuat daripada Li Zenseng, jadi membiarkan Bu Cheng melakukan ini tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Li Zenseng. Ya, Bu Cheng mengangguk, lalu mengambil jepit rambut jambul dari tangan Lin Yu. Tapi saat tangan Bu Cheng menyentuh jepit rambut, Lin Yu tiba-tiba menyadari kilatan cahaya merah tua di jepit rambut. Tunggu, ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengambil kembali jepit rambut dari tangan Bu Cheng, dan menemukan bahwa jepit rambut itu memiliki cahaya gelap yang agak aneh, dan tempat dengan cahaya gelap itu sebenarnya memiliki bekas darah-darah di jepit rambut menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah telah meresap ke dalam jepit rambut. Wajah Lin Yu berubah drastis, dan dia buru-buru meraih tangan Bu Cheng. Melihat telapak tangannya, dia melihat tangan Bu Cheng memang memiliki noda darah. Seharusnya itu adalah noda darah di Li Zenseng saat dia menangkap Li Zenseng tadi. Itu dia. Lin Yu sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia melihat darah di jepit rambut, dan buru-buru berteriak kepada Li Zenseng di kamar mandi, Saudara Li, cepat keluar dan pinjamkan aku darahmu. Kamar mandi mendengar kata-kata Lin Yu, buru-buru berlari keluar, sedikit bingung. Lin Yu tidak menjelaskan apapun kepadanya, dia bergegas menghampirinya dengan satu langkah, mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya, yang masih berdarah, lalu menyeka darah di jepit rambut di tangannya. Jepit rambut itu sama seperti sebelumnya, dengan cahaya hitam merah yang sangat redup bersinar sedikit, dan kemudian noda darah pada jepit rambut memudar dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah telah tersedot oleh jepit rambut. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat pemandangan yang begitu aneh. Bahkan Bu Cheng dan Bai Rentu tidak bisa menahan sedikit pun keterkejutan di mata mereka. Lin Yu samar-samar telah menebak sesuatu dalam pikirannya. Dia membalik jepit rambut dengan ekspresi serius dan menemukan bahwa 8 dewa kegelapan di jepit rambut itu jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ambil belatimu dariku. Gunakan. Mendengar ini, Bu Cheng segera menyerahkan belati di tangannya. Setelah Lin Yu mengambilnya, dia menggunakan ujung pisaunya untuk perlahan-lahan menggaruk dan mengukir di sepanjang garis 8 dewa kegelapan di jepit rambut. Setelah garis emas 8 dewa kegelapan diukir,
sebuah alur yang sangat kecil muncul di bawahnya. Polanya sangat mirip dengan pola 8 Dewa Kegelapan, tetapi tidak sama. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia melihat ini, dan dia berkata dengan dingin, sungguh tindakan yang jahat untuk menyembunyikan roh jahat.